Mari kita membuka firman Tuhan pagi ini yang terambil di dalam surat 1 Tesalonika. Surat 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Saya bacakan kepada kita. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju jirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Amin. Berbahagialah kita saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita yang sudah membaca firman Tuhan pagi hari ini, dan kita adalah orang yang berbahagia, yang percaya, dan yang menerima dan melakukan firman Tuhan ini. Saudara-saudara, bulan-bulan ini di negara kita dilanda dengan berbagai bencana di mana-mana, sehingga mau tidak mau pemerintah kita memberikan slogan untuk siap siaga. Banyak tempat saudara-saudara yang kita tahu ada pos siaga, ada siaga bencana, ada siaga banjir, ada Indonesia yang siap siaga, dan ada juga yang dikatakan desa siaga. Nah, saudara-saudara, apa itu arti siap siaga? Di dalam kamus besar bahasa Indonesia, siap siaga itu diartikan siap untuk digunakan atau siap untuk bertindak. Nah, itu arti dari siap siaga. Sehingga saudara-saudara, siap siaga ini dapat kita artikan juga, yang pertama, tidak tertidur, seperti yang digambar di atas. Siap siaga artinya tidak tertidur. Saudara-saudara, ada satu cerita di mana ada seorang yang bernama Jimmy. Jimmy ini, saudara, dia menyimpan barang-barang berharganya di bawah kasur tempat mereka tidur. Karena menurut Jimmy bahwa menyimpan barang-barang berharganya di bawah tempat tidur
itu adalah tempat yang paling aman. Lalu pada suatu malam, saudara-saudara, saat ia dan istrinya tidur, seorang pencuri masuk rumah. Dan dengan senyap si pencuri itu, saudara, mengeluarkan setiap barang-barang berharga yang dimiliki oleh si Jimmy, termasuk dengan sejumlah uang yang disimpan oleh Jimmy di laci mejanya mereka. Si Jimmy dan istrinya sama sekali tidak sadar dan tidak tahu bahwa pencuri itu telah masuk di dalam rumah dan telah membawa barang-barang berharganya dan juga sejumlah uang yang begitu banyak. Baru keesokan paginya, ketika si Jimmy terbangun dari tidurnya, lalu dia baru tersadar, saudara-saudara, bahwa ternyata tadi malam pencuri telah masuk di dalam rumah mereka dan telah mengambil sejumlah barang-barang yang berharga dan juga sejumlah uang yang begitu banyak. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, disitulah Jimmy sadar bahwa kalau kita tertidur, maka kita tidak bisa menjaga harta kita. Orang yang sedang tidur tidak dapat menjaga hartanya. Saudara-saudara, secara rohani demikian. Kita tidak dapat menjaga harta yang paling berharga di dalam hidup kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya, yaitu harta keselamatan kita, iman, kasih dan pengharapan kita. Itu adalah harta rohani kita. Itu adalah harta kekal di dalam kehidupan orang percaya. Tetapi jika kita tertidur secara rohani, saudara-saudara, tentunya kita tidak bisa menjaga harta itu. Dan itulah sebabnya di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-6, di sana Paulus mendesak kita dengan berkata apa? Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Dalam terjemahan yang lain dikatakan, sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi bangun dan sadar. Paulus mendesak kepada jemaat di Tesalonika supaya mereka tidak tertidur secara rohani, supaya iman mereka tidak tertidur. Kenapa, saudara-saudara? Charles Spurgeon berkata, jika Anda tidak mencari Tuhan, iblislah yang akan mencari. Jika Anda tidak mencari Tuhan, iblislah yang akan mencari. Nah, saudara-saudara, ini penting sekali. Ya. Kenapa kita tidak boleh tertidur? Karena iblis itu selalu mengintip kita. Dia hadir di sekitar kita. Dia seperti pencuri yang hendak merampok harta yang berharga yang kita miliki. Ia mau merebut, ia mau mengambil harta yang Tuhan berikan, yang Tuhan anugerahkan dalam hidup saudara. Kalau orang Kristen hidup imannya tertidur, biasa-biasa saja, santai-santai saja, sepertinya tidak ada sesuatu yang salah, sepertinya normal-normal saja. Nah, saudara-saudara, hati-hati. Mungkin kita tidak tertidur secara fisik, tetapi mungkin kita tertidur secara roh.
mau hidup cari nyaman dan enak. Ikut Tuhan sesuai selera kita dan sesuai apa yang kita mau. Tidak mau bayar harga, tidak mau rela pikul salib, mau beribadah, mencari tempat yang nyaman. Seperti kemarin saya katakan di kelas pemuridan, satu video yaitu tentang kapal perang dan kapal pesiar. Dua macam orang Kristen di dalam gereja. Ada orang Kristen yang menjadikan gereja sebagai kapal pesiar. Maksudnya apa? Saya mau ke gereja mau mencari selera saya. Saya ke gereja untuk saya dilayani. Saya ke gereja untuk saya dipuaskan. Maka ketika gereja tidak bisa memuaskan saya, ketika gereja tidak memberi apa yang saya sukai, di dalam gereja tidak ada tempat yang menjadi selera saya, tidak ada orang-orang yang selera dengan saya, yang cocok dengan saya, maka saya tidak mau. Orang di kapal pesiar adalah orang yang menuntut untuk dilayani dan dipuaskan. Pertanyaannya, kekristenan yang saudara miliki hari ini, kekristenan yang seperti itukah? Atau sebaliknya kekristenan seperti seorang yang ada di atas kapal perang, seorang prajurit yang ada di atas kapal perang. Prajurit yang ada di atas kapal perang itu adalah prajurit yang siap-siap, prajurit yang berjaga-jaga, prajurit yang siap sedia, prajurit yang siap untuk berkorban, bahkan prajurit yang rela mati. Saudara-saudara, ini penting sekali. Orang Kristen yang tidur tidak mesti ditandai karena tidak ada aktivitas. Mungkin saja ada aktivitas rohani, mungkin saja kehidupan ibadah jalan, mungkin saja kehidupan pelayanannya berjalan. Tetapi bagaimana kehidupan kerohanian? Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Paulus berbicara dengan tegas kepada jemaat di Tesalonika supaya mereka menjadi orang Kristen yang tidak tertidur. Karena orang yang tertidur adalah orang yang tidak bisa menjaga hartanya. Orang yang tertidur adalah orang yang memberikan kesempatan kepada iblis, kepada pencuri untuk merampas apa yang menjadi harta yang paling berharga di dalam dirinya sebagai orang percaya. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, memang ikut Tuhan tidak mudah. Tadi malam saya khotbah di Badan Pemuda dan kita diskusi. Saya tanya, ikut Tuhan itu berat atau enggak? Berat. Ikut Yesus itu susah enggak? Susah. Tapi kenapa saudara ikut Tuhan? Kenapa saudara ikut Yesus kalau saudara sudah tahu mengikut Yesus berat, mengikut Yesus susah, mengikut Yesus bayar harga? Ya toh? Kenapa? Karena di dalam kita mengikut Yesus, yang pertama karena iman kita kepada Yesus, itu adalah iman yang benar, iman yang sejati. Yang kedua, karena keselamatan kita di dalam Yesus, itu adalah keselamatan yang pasti, keselamatan yang berharga, keselamatan yang tidak bisa dibandingkan dengan nilai apapun dalam. Maka itu sebabnya jangan engkau tukar keselamatanmu dengan dunia. Maka mengikut Yesus perlu pengorbanan. Waktu saudara pergi ke gereja jam 8 pagi ini, saudara harus berkorban, bukan? Paling tidak saudara harus tahan ngantuknya.
bagi saudara yang suka nganggur. Ya enggak? Itulah menyangkal diri. Sering kita dengar pujian, kita lebih dari pemenang. Ya toh? Jangankan lebih dari pemenang, menang aja belum. Bagaimana jadi lebih pemenang? Orang Kristen lebih senang, kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang. Tuhan bilang, kamu belum menang, apalagi lebih dari pemenang. Lalu bagaimana kita menang? Kita harus menang terhadap rasa nyaman kita. Kita harus menang terhadap ego kita. Kita harus menang terhadap keinginan dan kehendak kita, yang mungkin berlawanan dengan kehendak dan keinginan kita. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, inilah orang yang tidak tertidur. Orang yang tertidur, saudara-saudara, maka dunia imannya itu terbalik. Jadi orang yang tertidur, dunia imannya terbalik, saudara-saudara. Dunia imannya terbalik. Karena tidak sadar. Jadi orang yang tertidur, maka segala sesuatu terbalik. Seperti gambar ini. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini ada slide sebenarnya. Nah, jadi kemarin saudara-saudara ada slide itu di satu grup, katakan begini, disuruh ibadah gereja nggak mau, alasannya takut corona. Tapi jalan-jalannya oke. Disediakan ibadah online juga nggak normal. Apakah kamu ingin ibadah langsung dengan Bapa di surga sambil dengarin pujian dari malaikat? Saudara-saudara, ini yang terjadi. Ya loh. Sekarang ada alasan besar. Tidak ibadah karena takut corona. Alasannya benar. Tapi jalan-jalan disediakan ibadah online juga tak pernah nongol. Nah, orang seperti ini mungkin ingin ibadah langsung dengan Bapa di surga. Tapi hati-hati saudara, itu artinya saudara ibadah di surga. Jadi siap siaga itu artinya yang pertama, tidak tertidur. Yang kedua, saudara-saudara, siap siaga artinya bangun dan sadar. Bangun dan sadar. Bangun dan sadar bukan seperti ini, saudara-saudara. Bukan seperti itu. Ada orang Kristen bangun, tetapi kayak ini. Ada orang Kristen di dalam gereja, tetapi berdoa.
Nasi goreng pun dari makan kucing belum. Jemuran pun jangan-jangan basahi. Saudara, ini hal-hal yang sepele, saudara. Kita berpikir kita sudah bangun, tetapi kita sebenarnya tertidur. Kita terima firman, kita sedang ibadah. Kita bisa teteskan air mata di dalam ibadah, tetapi bukan karena dijamah oleh Tuhan, tetapi karena sedang mengingat kata-kata Sang Raja. Ada orang yang sedang kumat kami. Kita sedang berpikir, dia sedang berdoa dan berkata amin, haleluya terhadap firman Tuhan, tetapi sedang menunggu. Ini praktek-praktek yang ada di tempat lain, di sini tidak ada. Orang Kristen semua pegang HP suci. Sangat firman. Mari kita buka firman, semua pegang HP suci. Karena di dalamnya ada arti. Tetapi apakah semua memang betul pegang HP suci? Lagi itu mungkin ada. Jam berapa bulan-bulannya? Tunggunya jangan kelewat. Memang sulit sekarang kita prediksi. Ada orang buka HP, kan kita sulit kita mengatakan oh ya, benar bisa karena kalau kita bilang. Tinggal sekarang sentuhan tangan kita kemana? Ya, jari-jari kita yang perlu dibereskan. Nanti waktu pulang dia mengatakan saya tidak dapat apa-apa hari ini. Ya pantas saja tidak dapat apa-apa. Saudara-saudara, siap siaga itu seperti apa? Seperti apa? Seperti seorang prajurit, seorang tentara yang berjalan terhadap musuh. Orang yang siap siaga itu adalah orang yang seperti seorang prajurit. Siap sedia, seperti yang tadi dikatakan di dalam ayat yang ke-8 saya bacakan. Tetapi kita yang adalah orang-orang siap, baiklah kita sadar, berbaju jirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan dan keselamatan. Seorang tentara yang sedang berjaga di pos penjagaan, dia siap-siap, siap bertindak, siap digunakan, siap menyerbu ketika terdeteksi bagi dia musuh yang datang. Apa jadinya kalau seorang penjaga perbatasan negara kita misalkan di pos seperti itu, mereka tertidur monok, habislah negara. Betul? Saudara-saudara, Paulus kata kepada jemaat di Tesalonika, bangunlah, sadarlah, seperti seorang prajurit yang siap berperang, seperti seorang tentara yang berjaga, yang dilengkapi dengan senjata yang penuh. Itulah sebabnya di dalam Efesus Tuhan mempersenjatai kita dengan perlengkapan senjata. Tuhan tidak hanya mengutus kita untuk berperang di tengah-tengah dunia. Tuhan
tidak hanya menyuruh kita untuk menjadi prajurit yang berperang, tetapi tanpa senjata. Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Ketika Dia memberikan perintah untuk berperang, maka Dia juga mempersenjatai kita dengan perlengkapan senjata-senjata. Senjata kita di mana? Seorang prajurit, seorang tentara yang berjaga menunjukkan satu keteguhan, menunjukkan satu kekuatan. Artinya Tuhan berkata, kamu harus bangun dan sadar, karena disitulah letak kekuatan, disitulah letak kuasa yang kamu miliki untuk kami hidup di tengah-tengah dunia ini. Dan teristimewa di dalam kita menanti penggenapan, menanti kedatangan Anak Manusia yang kita tidak tahu kapan Ia datang, seperti pencuri pada malam hari. Kenapa kita harus berjaga-jaga dan bangun? Karena kita ingin menyambut Tuhan kita. Karena kedatangan Kristus yang kedua kali, saudara-saudara, adalah sorak-sorai bagi orang percaya. Amin. Kedatangan Yesus pada kedua kali, itulah kemuliaan kita, itulah pengharapan kita, itulah sukacita. Dan karena itu saudara dan saya menjadi prajurit yang siap siaga. Kenapa? Karena kita sedang mengharapkan kemuliaan Tuhan. Kalau orang Kristen tidak punya pengharapan akan kedatangan Kristus, maka besar kemungkinan ada alasan begini. Yang pertama, belum siap. Yang kedua, karena belum beres ini. Dan yang ketiga, karena sebenarnya dia tidak percaya. Yang keempat, karena masih dia berpikir di dunia lebih enak daripada di surga. Tinggal sekarang saudara punya pola pikir seperti apa tentang janji Tuhan ini. Di dunia ini lebih enak atau di surga? Kemuliaan di dunia ini atau kemuliaan surgawi? Kemuliaan dunia ini saudara, kemuliaan yang relatif. Kemuliaan dunia ini kemuliaan yang sementara. Ya. Kemarin di Zoom Division saya ikut. Maka Pak Pendeta Ben Sui berkata, manusia itu ya, kalau misalkan dia beli baju baru, satu kali dia sudah pakai, lalu kemudian kedua, ketiga, lalu kemudian dia mudah investasi, karena dia sudah 3 kali pakai, dia merasa tidak enak. Dia merasa dirinya ada yang kurang. Ya, kalau misalkan saudara-saudara kita pergi ke sebuah tempat, kita turun dari bemo, rasanya kita ini seperti orang apa gitu ya. Karena kita lihat orang yang datang turun dari BMW, turun dari Messi, turun dari Fortuner, turun dari apa, Kijang, turun dari apa namanya lagi, dari Panther, turun dari kuda, turun dari mana. Ya, kita turun dari bemo, rasanya hidup kita itu lebih kecil, betul? Hati-hati. Atau sebaliknya saudara-saudara, waktu saudara turun dari Panther, turun dari kuda, turun dari Kijang, turun dari Jaguar, jalannya udah beda. Begitu buka pintu jalan dan nggak normal. Kenapa? Merasa sedikit lebih tinggi. Sebenarnya sudah di dalam kita tidak ada. Hati-hati. Itulah kemuliaan manusia. Ketika di dompet saudara penuh dengan uang, lalu kemudian saudara merasa pede ada di mana-mana. Tetapi kemudian ketika di dompet sama sekali tidak ada, lalu merasa saudara seperti debu di hadapan orang.
Ini juga masalah. Dua-duanya masalah. Ada yang error. Hidup kita tidak ditentukan oleh itu, amin. Bukan itu. Nilai dari hidup kita bukan ditentukan oleh barang, bukan ditentukan oleh dunia yang nilai yang sementara. Nilai hidupmu ditentukan sebagaimana engkau hidup di dalam Tuhan dan memiliki harta yang besar. Makanya Paulus, saudara-saudara, berkata, hidupku sekarang adalah hidup yang bernilai, hidup yang berguna. Tadi kita nyanyi, jadikanlah aku Tuhan orang yang berguna. Ini yang paling penting. Berguna bagi Tuhan, berguna bagi sesama. Amin. Meskipun engkau tidak punya apa-apa, tapi hidupmu boleh berguna bagi orang lain. Meskipun engkau bukan siapa-siapa, tetapi waktu engkau hidup berguna bagi Tuhan. Meskipun di dalam dunia menganggap engkau rendah, menganggap engkau orang yang terpinggirkan, tetapi hidupmu berguna, itu yang dipandang oleh Tuhan. Saudara-saudara, tetapi kemuliaan yang dijanjikan Tuhan kepada orang-orang yang percaya itu adalah kemuliaan yang tidak bersumber dari Bapa, kemuliaan yang tidak bersumber dari nilai dunia, tetapi kemuliaan yang bersumber dari surga. Ini yang membuat kita berharap, membuat kita teguh, membuat kita kuat, membuat kita menjadi seorang prajurit dan siap berperang karena untuk itu. Seorang pahlawan yang berkorban untuk negara, demi sebuah negara. Prajurit Kristus mau rela bayar harga, mau berkorban, mau melayani, mau setia. Kenapa, saudara? Karena demi kerajaan, demi kemuliaan Allah. Saudara-saudara, siap siaga juga seperti seorang petani yang berjaga di sawah. Berjaga terhadap burung yang mau memakan hasil panen. Saya tahu hal ini karena saya dari kampung dan di desa. Dari kecil saya sudah kerja di sawah. Dan kalau panen, kerjanya berjaga mengusir burung. Kita harus jam 5 pagi sudah turun di sawah. Kita harus lari-lari keliling sawah. Kenapa? Burung pipit datang. Kita harus terus berteriak, ya kan? Mengusir. Karena kita sedang menjaga apa? Hasil panen. Suatu hari saya tertidur di pondok karena kelaparan. Makanan saya terlambat diantar. Kayaknya tidak bisa pulang. Lalu ibu saya datang bawa makanan. Dia kaget. Ternyata saya tidur 1 jam. Waktu saya tidur 1 jam, itu 1 petak itu sawah yang habis dimakan oleh ibu. Saat itu mama saya marah besar. Sampai dia katakan, untuk saya kerjakan 1 petak ini penuh dengan keringat. Sekarang sudah berbuah, sudah ada hasil, tinggal jaga dari burung. Kamu tidak bisa. Mama saya hampir nangis, saudara-saudara. Waktu itu saya tidak tahan, saudara. Saya tidak bisa bayangkan kesedihan mama saya, seorang janda yang hanya hidup dari itu, saudara.
padi. Maka saat itu saya janji, saya akan jaga dengan baik. Seorang prajurit, seorang penjaga harus punya ketekunan. Orang Kristen yang mau kemuliaan, orang Kristen yang merindukan kerajaan surga, orang Kristen yang merindukan duduk bersama dalam kerajaan Allah. Bukan orang Kristen yang tertidur dan santai, tetapi orang Kristen yang harus memiliki ketekunan. Atau juga saudara-saudara seperti seorang ibu yang berjaga terhadap bayi. Ibu-ibu tentu lebih tahu dari saya, ya toh, yang sudah punya bayi. Bagaimana saudara berjaga tiap malam terhadap bayi? Saudara ngantuk berat, tapi saudara harus terjaga, harus bangun, menyusui bayinya. Itulah yang dimaksud dengan apa? Siap-siap. Artinya bahwa seorang ibu, dia siap-siap karena kasih. Orang Kristen selalu siap-siaga. Orang Kristen terus berjaga-jaga karena cintanya kepada Tuhan. Orang Kristen dia rela bayar harga. Orang Kristen rela berkorban. Orang Kristen rela menderita. Orang Kristen rela mati sekalipun. Kenapa? Karena dia mencintai Tuhan. Ini yang dilakukan oleh Paulus. Ini yang dilakukan oleh seluruh para rasul. Setelah mereka mengenal siapakah Kristus, setelah mereka diubahkan pola pikir mereka, bahwa mengikut Tuhan bukan seperti apa yang dibayangkan, diimpikan sebelumnya. Artinya hidup bersenang-senang, hidup santai-santai, tetapi sebuah hal yang harus dikerjakan dengan sungguh. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, lalu bagaimanakah kita dapat bangun dari sana? Kita bangun dari sana seperti apa? Kalau orang tidak bisa bangun dari tidurnya, kalau kami di asrama di STT Salib disiram, karena kita jam 5 itu sudah harus bangun pagi, ya. Dan yang dari Salib tahu, karena kita ada persekutuan roh. Malam itu kota dingin, sejuk sekali. Kita tidur itu nyaman sekali. Maka jam 5 itu kan lagi enak-enaknya tidur, betul? Tapi harus bangun. Nah, kita banyak juga yang tidak bangun. Sudah di band, sudah dihidupkan lampunya, tapi masih belum bangun. Masih dalam selimut. Lalu kadang-kadang nanti Pak Hong atau Pak Sektor yang pimpin asrama bawa air siram di muka. Ada juga saudara-saudara cara membangunkan orang, dilakukan oleh teman saya. Dia baru bangunkan, nggak bangun. Waduh, kenapa ini? Akhirnya diambil garam, ya, diambil garam ditaruh di mulut. Dia bangun juga. Ada juga anak-anak yang tidur. Seperti pada beberapa hari yang lalu, saya baru bangunkan anak saya, bangun, itu siap. Nggak mau bangun. Saya masuk, bangun, ya bangun. Saya coba bilang, ayo ada roti, langsung terbang. Langsung keluar dari kamar. Mana roti, mana roti? Ternyata saudara-saudara, orang Kristen dibangunkan juga dengan makanan hidup. Kita hanya bisa dibangunkan melalui firman Tuhan yang bisa membangunkan jiwa kita. Firman Tuhan yang bisa menyadarkan kita. Firman Tuhan yang bisa
membuka mata hati kita, membuka penglihatan kita. Firman Tuhan yang mencerahkan mata, sehingga mata kita tidak jadi kabur, tetapi mata kita menjadi tajam, mata kita menjadi melek terhadap kebenaran. Maka itulah sebabnya saudara-saudara, jikalau di antara belum ada yang bangun atau ada yang masih tertidur, maka saudara harus terima firman. Amin. Dan kalau mungkin saudara-saudara kita sering tertidur, sedikit tertidur, sedikit tertidur, ada masalah tertidur, ada sedikit kecewa tertidur, ada sedikit pergumulan tertidur, saudara-saudara, maka temankanlah firman. Karena hanya dengan itu kita bisa. Waktu Elia tertidur di sungai, lalu burung gagak membawa dia. Lalu kemudian Tuhan berkata, "Hai Elia, bangunlah dan jangan kamu tidur." Karena orang itu tidak bisa menjaga harta yang benar. Saudara-saudara, harapan kita yang pasti adalah jangkar bagi jiwa, yang memungkinkan kita bertekun menahan kesulitan-kesulitan hidup. Sekalipun kita harus menantikan penggenapan akan janji-janji Allah pada saat ini. Pengharapan kita pada Tuhan, pengharapan kita terhadap firman Allah, pengharapan kita terhadap janji Allah merupakan sebuah jangkar yang kuat yang memberikan kepada kita ketekunan untuk menahan setiap kesulitan-kesulitan. Hanya bila ada pengharapan di dalam Kristus, kita bisa melewati semua situasi-situasi yang sulit sekali. Sembari dengan kuat, dengan siap siaga menantikan Kristus datang